Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu berita yang ngeri-ngeri sedap, yaitu Aris Hazar yang gagal bermediasi dengan Luhut Binsar Panjaitan ya terhadap aduan dari Luhut Binsar Panjaitan setelah beberapa kali aduan dan ternyata ya gagal gitu. Kedepannya ini Haris akan melanjutkan kasus ini di pengadilan. Ya, ya pertama memang kita menyesalkan ya adanya kasus ngadu mengadu. Ini bukan budaya kita lah. Kita mayoritas masyarakat Indonesia itu cerdas ya. Jadi ketika ada informasi ataupun eh, tuduhan ya, kalau memang itu tidak benar ya kasihkan jawaban ataupun counter opini yang sesuai dengan fakta sebenarnya. Jadi kalau mengadu-ngadu itu kan pasti menghabiskan waktu kan ya, pasti menghabiskan waktu di mana kita itu sekarang sudah zaman serba sibuk ya, belum tentu kita bisa melakukan ataupun melayani ya, melaksanakan gugatan itu ya di sela kesibukan kita. Tapi itu yang mereka lakukan ya. Ini aja ada berita dari jpnn.com ya dengan judul yang ngeri-ngeri sedap ya. Haris Azhar siap bertempur lawan Luhut Binsar di pengadilan ya. Baik, saya bacakan langsung ya. Direktur Lokataru Haris Azhar siap bertempur melawan Luhut Binsar Panjaitan di pengadilan guna meladeni pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi itu yang menyebut tidak ada lagi ruang mediasi sebagai penyelesaian kasus ya. Luhut melaporkan Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidiyanti atas dugaan kasus pencemaran nama baik. Kalau ditanya apakah saya siap ke pengadilan, insya Allah kemanapun siap, kata Haris di Polda Metro Jaya Senin. Ya. Koordinator Kontras itu mengklaim ya dirinya tidak asal bicara dalam akun pribadinya di YouTube yang kemudian diprotes Luhut Binsar Panjaitan. Saya ngomong bukan berdasar ngelindur, saya ngomong di YouTube, bikin acara ada rujukan banyak ya, kata Haris. Pria kelahiran 10 Juli 1975 itu mengakui seusai berbicara di YouTube bersama Fathia, dokumen otentik makin bertambah. Jadi kalau mau dibawa ke pengadilan, saya akan senang, ya, karena itu forum resmi, kata Haris. Haris Azhar berjanji akan mengungkap semua temuannya itu bila mana kasus itu sudah disidangkan. Dia juga menyebut banyak orang yang mendukung untuk mengungkap temuan itu. Saya ketemu dengan orang yang sudah muak dengan praktik bisnis yang memang punya korelasi dengan kekuasaan, ujar Haris. Haris mengatakan apa yang didiskusikannya di YouTube bersama Fathia merupakan kepentingan publik ya. Saya dituduh dengan 310 ayat 1 bahwa ini menghina seseorang, nggak ada. Silakan dicari apa di video itu atau di luar itu saya pernah ngomongin fisiknya orang atau kekelakuan di sektor privatnya, nggak ada, kata Haris. Luhut Binsar melaporkan Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021 lalu. Laporan itu atas dasar video berjudul Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi Operasi Militer Intan Jaya yang diunggah akun Haris Azhar di YouTube. Ya, jadi itu ya. Jadi apa yang bisa saya sampaikan ya. Memang guys, kita sekali lagi ya ditunjukkan bagaimana pejabat publik ataupun apalah ya orang itu saling mengadu ya, pejabat publik mengadu civil society itu ke kepolisian ya. Jadi ini kesekian kali. Jadi sebenarnya banyak kan sejak rezim ini ada itu yang kita lihat di media itu pastilah pengaduan-pengaduan ya terhadap
sampaian pendapat-pendapat yang tidak sesuai gitu ya. Ya padahal kalau kita melihat logika realitanya ya, sebenarnya bisa kan didiskusikan gitu ya, atau membuat uh, siaran ataupun sanggahan ya di media atau counter opini ya di media dengan durasi yang sama, dengan fakta yang bisa membatalkan atau mematahkan ya tuduhan-tuduhan itu udah gampang saja. Di sini ada media YouTube misalnya ataupun media sosial yang lain, atau bisa mengundang yang melakukan tuduhan itu ya, melakukan mediasi secara mandiri ya. Jadi banyak apalagi ini adalah zaman keterbukaan gitu ya. Jadi semuanya bisa diusahakan ya tanpa harus saling mengadu sampai berakhir di pengadilan yang pastilah ya. Kalau kita melihat prosesnya pasti lama, memakan waktu, tenaga, dia biaya ya. Ya itu tidak efektif ya, tidak efisien. Ya kalau memang ada tuduhan terhadap seseorang ya, apalagi itu social society ya, seperti LSM, eh, mereka pasti punya data ya. Mereka pasti punya data. Yang kita lakukan cukup gampang, kita cuma berikan saja data yang sanggahan yang menurut kita sesuai fakta gitu ya, sesuai fakta agar berimbang ya, berita itu berimbang dan tidak perlu berakhir dengan saling pengaduan ke kepolisian. Nah, itu tidak efektif dan efisien ya. Jadi kalau main saling mengadu ya, terus yang aneh di negeri ini itu bagaimana kita itu diadukan ya oleh orang yang tidak bersangkutan gitu. Misalnya saya mengkritik presiden ya terhadap kebijakan ataupun kebijakan menteri tentang PJR. Justru mengadukan itu buzzer gitu. Ini nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal. Logikanya yang diadu kalau itu memang salah ya bisa melakukan mediasi atau hak jawab ya di media sama ya di YouTube ataupun yang lain dengan durasi yang sama, itu clear, selesai masalah gitu. Jadi kalau main melaporkan ini berarti secara tidak langsung sudah mematikan ya kebebasan seseorang itu untuk berpendapat ya. Karena berpendapat itu sudah diatur, dilindungi oleh undang-undang. Berarti ada penurunan ya, penurunan tingkat apa ya namanya, dalam hal bernegara yang baik ya, dalam hal mengatur pemerintahan ya, ataupun memperlakukan society ya, masyarakat itu dengan baik, dengan saling mengadukan, itu kan sudah melakukan downgrade ya terhadap kebebasan untuk berpendapat ya. Apalagi kalau kita melihat kasus Haris Azhar sendiri ini ya, kalau nggak salah ini sudah 3 kali ya, sudah 3 kali itu melakukan mediasi ya. 2 kali itu gagal karena Luhut tidak hadir. Yang terakhir ini Haris Azhar yang tidak hadir ya, jadi klop ya. Kok sama-sama nggak hadir ya, harusnya janjian ya, WA-an atau minimal ya, supaya masalah cepat selesai dan tidak berlarut-larut, karena pastilah kita itu semuanya punya kesibukan masing-masing ya. Dan kalau kita sudah menyentuh pengadilan, wah itu sudah kita harus memberikan waktu, kesibukan untuk menyelesaikan pengadilan ini yang waktunya pastilah panjang ya. Dan memang disebutkan ini menyangkut pencemaran nama baik ya, sesuai Undang-Undang ITE itu sampai 4 tahun ya. Tapi kalau Undang-Undang KUHP 310 itu justru lebih ringan ya. 310 KUHP ayat 1 itu cuma 9 bulan. Nah, tetap ya kita itu sangat menyesalkan ya. Kita sangat menyesalkan karena yang jadi
teladan ya. Pejabat itu seharusnya memberikan contoh yang baik ya. Ketika ada ketidaksesuaian ya bisa diskusi gitu tanpa harus saling melaporkan ya. Nah itu pola-pola dalam hal bermasyarakat yang tidak sehat ya. Apa-apa lapor ya. Apa nggak capek gitu. Dan memang ada kemungkinan hikmah di balik ini yang sesuai Haris Azhar sampaikan, yaitu antaranya ada hikmah ya. Ini mungkin menjadi wishing blower gitu ya. Ada blessing in disguise atau hikmah yang bisa diambil dalam kasus ini ya. Di antaranya Haris mempunyai suatu forum yang resmi ya untuk mengungkapkan kebenaran ya, fakta ya, dibuka semuanya ya. Dan memang kita berharap apa yang dibuka itu ya bisa menjadi pencerahan buat kita sendiri. Apa yang terjadi di misalnya blog Wabu ya. Karena dalam video itu disebutkan yang terlibat bukan hanya Luhut ya, tetapi jenderal-jenderal lain yang masih menjabat dan sudah tidak menjabat ya. Ya kita berharap bahasanya pengadilan ini berlangsung fair ya. Berlangsung fair ya dari pihak Luhut ya, bisa benar-benar memberikan sanggahan ya terhadap tuduhan dari Haris Azhar. Haris Azhar juga haruslah memberikan fakta pencerahan buat masyarakat ya. Semoga semuanya fair ya dan tidak ada unsur kekuasaan yang bermain di sini. Karena kalau sudah ada yang bermain, wah masalah tidak fair ya. Itu akan menambah ketidakpercayaan publik terhadap marwah terhadap pengadilan ini ya. Ya. Gitu ya yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya Rahmat Ramdhani, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.